Oke, bro, sis, guys. Oke, apa aja deh ya. Oke, masih siap? Masih. Oke ya, kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini. Tentunya ini pasti soal favorit kalian. Oke, lanjut. Oke, sobat ya. Nah, gini. Ini ada apa namanya? Ada soal integral diketahuinya ini. Nah, biasanya susah integral, tapi sebenarnya enggak sih, ya. Sebenarnya enggak. Ini hanya permainan aja. Weh, permainan. Yang penting tetap optimis dan tetap semangat, insya Allah bisa ya. Ini integral 1 sampai 2 f dx hasilnya akar 2. Nah, ini halnya variabel ini enggak harus x. Kalian bisa ganti juga misalnya 1 sampai 2 ft gitu ya. dt sama dengan akar 2 itu boleh-boleh juga seperti itu. Ngerti ya sampai sini ya. Yang ini gimana? Yang ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang di atas, cuman agak sedikit beda sih. Mirip atau beda sebenarnya. Jadi gini, biar mirip, akar x-nya kita rubah. Jadi akar x-nya itu kita misalkan sebagai t. Gitu. Kalau kita misalkan sebagai t, kalau kita turunin nih, ini kita turunin. Ya, kita turunin. Ini berarti turunannya apa? Turunan ini apa nih? Betul ya, turunannya jadi 1/2 akar x dx. Ini turunnya dt. Seperti itu, kebayang ya. Nah, ini akan kita rubah jadi nanti integral 1/t. Seperti itu karena akarnya ganti. Ini ft. Seperti itu. Kebayang ya 1/t. dx nya itu bisa dirubah menjadi apa nih? Kalau ini dirubah, ini kan permisalan nih. Di sini tuh ini permisalan. dx-nya ini sama dengan apa nih? Terus dx-nya itu sama dengan 2 akar x dt. Jadi dx di sini bisa kalian rubah, ini sebenarnya integral substitusi ya. 2 akar x berarti 2 akar x itu t. dt. Oke, kebayang ya? Oke. Sip. Karena ini tadi kita juga perbatasannya dirubah. Karena tadi ini apa tadi? Ini t itu saat bentuknya x, ya kan? Saat 1 ya t-nya 1. Saat 4 berarti sini jadi 2. Lihat masuk ini. Saat x-nya 1, akar x berarti t-nya juga 1, sama. Ya kan? Saat x-nya 4, akar 4 berarti t-nya 2. Seperti itu. Gitu ya. Ini kita coret. Seperti itu. Ngerti ya sampai sini ya. Berarti ini sebenarnya sama aja dengan 2 integral 1 sampai 2 ft dt. Seperti itu. Tadi kan ini sama dengan dt kan boleh-boleh juga, ya enggak? Berarti artinya segini itu artinya berapa? 2. Akar 2 berarti ini sama aja 2 akar 2. Selesai. Wow, kok gampang ya? Iya, ternyata setelah dikerjakan bersama-sama jadi mudah. Jadi kita harus selalu bersama biar semuanya jadi mudah. Oke. Makasih ya. Tetap semangat biar bisa makan-makan, jalan-jalan dan mencapai impian kalian. Oke. Assalamualaikum. Oke, lanjut kawan. Lanjut ya. Kita masih bahas apa ini? Matematika. Oke. Matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya. Kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya. Insya Allah. Lanjut. Siap. Oke sobat ya, ini ada barisan aritmatika tapi sedikit divariasikan. Jadi barisan A, ada barisan A dan ada barisan B. Barisan A yang pertama itu 5, barisan B yang pertama 5 terus 8 dan sebagainya. Jadi ada 2 barisan gitu ya. Ini kalau kita lihat nih barisan A nih, ini kita pisah deh ya. Nah, seperti ini barisan A, ini barisan B. Barisan A itu 5. Setelah 5 itu 8 katanya. Berarti setelah 8 berarti 11 gitu kan ya. Terus 14. Terus nambah-nambah 3 terus tuh. Terus berapa lagi? 17, 20 ya kan, dan seterusnya. Yang ini 3. Terus 7 berarti nambahnya 4. Terus 11. Terus berapa lagi nih? Tambah 4 lagi 15. Tambah 4 lagi 19.
tambah 4 lagi jadi 2 berapa ya? 2 2 2 2 2 2 3. Oke, dan seterusnya. Gitu ya. Pertanyaannya adalah ini sampai 100 nih, sampai 100. Pertanyaannya adalah maka banyaknya anggota A irisan B. Oke, ternyata kalau kita tulis terus seperti ini dan coba kita lihat polanya. Polanya itu gimana nih? Ini yang sama ya. 11 11. Coba yang sama lagi. 23 23. Oke. Kita lihat lagi polanya lagi yang sama. Ke mana nih? 35 ya. 35 35. Oke, lagi cari polanya lagi 41 47 47 47 dan seterusnya. Kalau kalian lihat polanya, ternyata kita cek coba ya. Ada 11, terus 23, terus 35, terus 47. Gitu ya. Nah, ini pola-polanya. Nah, ternyata pola-pola ini membentuk barisan aritmatika nih. Loh, ini berapa nih? Kalau ini jadinya nambah 12 kan? Nah, ini juga nambah 12, ini juga nambah 12. Ternyata polanya adalah pola aritmatika. Nah, nanti kita akan hitung nih banyaknya sukunya berapa. Nah, itu yang akan kita cari. Banyak sukunya ada berapa sih? Ada berapa suku ya? Sampai nanti paling akhir ujung. Ini kalau kita cari paling ujungnya, ini kan nanti kalau dilanjutin jadi berapa nih? 54 gitu ya. Dan seterusnya. Kalau dicari paling ujung itu nanti ketemulah dia suku ke 100. Nah, suku pertamanya adalah 5. Suku ke 100-nya berapa? Ya tinggal dicari aja. A ditambah N-1 kali B. Gitu ya, berapa kira-kira? Kalau kita hitung nih. Nah, ini suku 100. U100 berarti A ditambah 99B. Gitu kan ya? A-nya itu berapa tadi? 5. Tambah 99 kali B-nya berapa? 3. Gitu kan ya. Oke, berarti 302 ya. Nah, ini berarti paling ujungnya 302. Ini juga 302 nih paling ujungnya, suku ke 100-nya. Ini juga sama nanti akan kita hitung sampai suku ke 100. Suku pertamanya 3, berarti U100. Suku pertamanya berarti A tambah 99B juga. Suku pertamanya 3, 99 bedanya itu 4. 99 kali 4. Gitu kan ya. Berarti 400 kurangin 1 berarti 399. Bener nggak tuh? Oke ya, bener ya. 399. 399 ini ujungnya. Nah, jadi ujung-ujungnya mereka itu ada yang satu di 302. Berarti nanti kita paling pendek harus ada di 302 sama 399. Yang dipakai mana? Yang ini ya, karena yang paling sedikit. Oke, yuk kita hapus deh. Nah, kita akan cari banyaknya ada berapa suku sih, gitu ya. Suku terakhirnya itu yang sama di mana nih, gitu. Itu. Ini sampai mana kira-kira? Kita akan cari UN-nya, ya. UN-nya suku ke berapa nih? Jadi sini kita udah dapat bahwa A-nya itu adalah 11 dan bedanya adalah 12. Oke. Nah, kita patokannya 302 aja dulu. Nah, kita anggap UN. Nah, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, N-1 kali B. Gitu kan ya. A-nya itu 11, berarti 11. Ditambah N-1. N-nya itu kita cari. Nah, kita anggap ini 302 atau yang mendekati 302 atau di sebelahnya 302. Nanti ini bisa 302, bisa yang lain ya. Kita anggap 302 dulu. Berapa nih? N-nya berarti nggak tahu yang dicari. B-nya itu berapa ya tadi? 12. Berarti nanti 12N min 12. Seperti itu. Oke. Berarti kalau kita hitung ini 12N, ini berarti tinggal ini aja deh. 12N sama dengan ini 1 berarti geser ke sana 303 ya. Berarti 303. Cari bilangan yang bisa dibagi 12N yang dekat-dekat 203. Seperti itu. Gitu ya. Cari
12N itu sama dengan 303. Ini nggak kita bikin sama dengan sebenarnya ya. Ini hanya mendekati aja. Mendekati. Lebih kecil sih sebenarnya, lebih kecil dari 303 lah. Kita cari yang dekat-dekat 303. Kira-kira berapa? Coba 12 saya kali berapa misalnya? 20. Ya, 12 kali 20. Jangan deh kalau 20 kedigitan. Kali 24. 12 kali 24. Itu berapa kira-kira ya? 12 kali 24. 12 kali 24 288. Ini udah mendekati ini ya. Ini udah mendekati 288. 288 lagi kalau nanti ditambahnya berapa ini? 12 ya, tambah 12. Oke. Sebentar. Ini 12, N-nya kan 12 ya. Oke, sebentar. Oke, sip. Oke ya, maaf. Oke, sampai sini nih. Ini 303 dibagi 12 nggak bisa ya. Biar bisa, berarti tadi kan kita ini hanya permisalan ya. 302 itu permisalan. Kalau itu nggak bisa ya, kita cari ke bawahnya. Ke bawahnya 302 sebelum 302 nih. Kan dikurangnya 3 berarti berapa nih? 299 ya, 299. Oke, ini misalnya 299. Coba kita cek. Apakah benar atau enggak gitu ya. Kalau ini kita pakai 299, gitu ya. Kita pakai yang ininya adalah 299. Jadi ininya 300. Ya enggak tuh? Ini 300. Gitu ya. Bisa nggak dibagi? Bisa, ya kan ya? Bagi 300 bisa ya? Bisa. Oke ya. Nah, sampai sini udah tinggal dibagi aja gitu ya. Jadi tadi yang di sini hanya percobaan kita aja. Kita dari percobaan 302, nggak bisa ternyata. Ya kita ganti sebelahnya 299. Misalnya gitu ya. Oke. Berarti ini N-nya sama dengan 300 per 12. Yaitu berapa N-nya? 25. Oh, gitu ternyata ya. Oke, berarti artinya banyaknya irisan A dengan B-nya adalah ya ini. Gitu ya. Oke, cakep. Oke. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, jagoan. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di kamus impian kalian dan selalu semangat, tetap sukses. Oke. Oke, sobat, kawan, guys, bro, sis semuanya gitu ya. Kita masih di matematika, materi favorit kalian. Oke. Jangan pesimis, pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukkan, oke? Oke, kalian bisa menaklukkan matematika, insya Allah bisa naklukin soal yang lain, insya Allah, gitu ya. Oke, maju terus, siap? Oke, kita bahas soal berikut ini. Oke sobat, ya ini ada himpunan apa nih? Trigono ya. Jadi himpunan semua bilangan real X pada selang 0 sampai 2pi. Jadi itu selangnya 0 sampai 2pi. Penulisan seperti ini bisa kalian tulis ulang menjadi gini nih penulisannya. Bisa ditulis ulang. Penulisannya menjadi 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi. Sama aja ya. Tulisan seperti ini tuh sama aja dengan penulisan gini 0 sampai 2pi. Itu sama aja. Jadi nanti juga berlaku untuk ini. Ini sama aja A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Sama aja. Gimana penyelesaian untuk ini? Kita rubah dalam bentuk sin semua atau cos semua. Ini kalau kita keluarkan duanya, ini 2 sama dengan 1 min sin kuadrat gitu kan ya, X lebih kecil sama dengan akar 3 cos X. Oke, sip. Sin kuadrat itu sama 1 min sin kuadrat sama dengan cos kuadrat. Berarti ini kalau kita keluarkan jadi sama aja dengan 2 cos kuadrat, ya kan? 2 cos kuadrat X. Ini kalau saya pindah, kurangi akar 3 cos X lebih kecil sama dengan 0.
cos X-nya kita keluarkan. Nah, cos X-nya kita keluarkan, tinggal jadi cos X, tinggal 2 cos X seperti ini, min akar 3. Lebih kecil sama dengan 0. Gitu ya. Nah, tinggal kita cari pembikin nolnya. Ini kita cari pembikin nolnya berapa, ya kan? Ini kita cari pembikin nolnya berapa. Udah gitu aja, gitu ya. Biar 0 itu X-nya diganti berapa aja. Atau artinya ini X-nya ini jadi gini. Terus ya. Cos X sama dengan 0. Cos berapa aja yang menghasilkan 0 ya? Yaitu 90 derajat. Nah, ya kan? Dan berapa derajat? Betul. 270 derajat. Kita nggak pakai pi dulu deh. Nanti pakai pi-nya biar nggak susah ya. Kalau nggak terbiasa biasanya nggak susah. Nah, ini cos X-nya sama dengan akar 3 per 2 berarti. Ya nggak? Nah, atau setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, berarti positif ya, cosnya positif. Cos berapa aja yang menghasilkan setengah akar 3, yaitu cos 30 derajat, ya kan ya? Cos 30 derajat di kuadran 1 positif dan di kuadran 4. Di kuadran 4 itu sama aja berapa nilainya coba? Berapa ya? Ya betul ya. 330 derajat. Seperti itu. Yaudah, ini tinggal kita bikin garis bilangan. Oke, kita bikin garis bilangan seperti ini. Sip, gitu ya. Ada 90. Ada 30 dulu, deng. Ada 30. Terus ada 90. Ada 270. Ada 330. Oke, sip. Nah, tinggal kita kasih plus minus aja ya. Kita kasih plus minus. Oke. Di mana nih kira-kira kita akan isi ya? Di sini nih ada 60 nih. Kalau saya masukin 60, ya kan? Saya masukin 60 berarti cos 60 itu berapa sih? Setengah. 2 kali setengah 1. 1 kurangin akar 3 negatif ya. Negatif ya. Oke, negatif 1 kurangin akar 3 itu negatif karena akar 3 itu lebih besar daripada 1. Berarti ini negatif. Berarti ini positif, ini negatif. Gitu ya. Berarti nanti ini positif, ini positif. Yang diminta yang mana? Yang ini, daerah yang negatif. Kenapa negatif? Karena dia lebih kecil dari 0. Oke, gitu ya. Sip. Berarti daerah itulah yang nanti menjadi daerah penyelesaian. Mana yang disebut ABC itu? Yang disebut ABC itu ini A sebenarnya, ini B. Ini kan selang ya, ini teh selangnya. Atau ini C, ini D. Gitu aja. Sip. Berarti kalau ditanyakan A tambah B tambah C tambah D, tinggal tambahin A tambah B tambah C tambah D. Berarti sama dengan 30 ya kan, ditambah 90 ditambah 270 ditambah 330, yaitu berapa nih? Gampangnya gini deh, ini tambah ini 360, ini tambah ini 360 juga, berarti 720 atau 4pi, karena 1pi itu adalah 180 gitu ya. Cakep. Ada jawabannya? Ada mana? Ini ya. Oke, gitu ya. Oke, sip. See you. Semangat buat kalian. Halo kawan semua. Oke, masih siap? Masih dong. Oke ya, kita akan bahas soal matematika yang keren ini dan selalu optimis. Kalian bisa mengerjakannya sehingga insya Allah bisa. Oke ya. Jadi optimis dulu. Siap? Siap. Oke, sobat ya. Oke, kita mulai lagi bahas lagi nih. Ini tentang apa ini? Apa ya? Eksponen ya. Tapi ini juga fungsi juga ya. Di sini ada fungsi eksponen seperti ini ya. Katanya fungsi itu bersinggungan. Kalau bersinggungan itu berarti artinya dia ada satu titik minimal yang milik bersama gitu ya. Berarti ini misalnya Y1 ini Y2, kita akan samakan Y1 itu sama dengan Y2. Seperti itu. Sehingga nanti 2 pangkat 3 X kuadrat ditambah CX gitu ya min 1 ini akan sama dengan 4
pangkat apa nih? Pangkat X kuadrat min C per 2. Oke, gitu ya. Ini 2 pangkat 3X kuadrat ditambah dengan CX min 1 sama dengan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 ya. Kalau 2 nya saya ke atasin lagi, jadi nanti 2 pangkatin 2 lagi jadi 2X kuadrat dikalikan 2 nya kalikan ke sini, jadi tinggal C per 2 kali 2 jadi C. Nah, seperti itu. Kalau udah seperti ini berarti artinya nanti udah sama-sama 2 nih pangkatnya. Ya kan, pangkatnya bilangan pokoknya, berarti pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Akhirnya nanti 3X kuadrat plus CX min 1 itu sama dengan 2X kuadrat min C. Gitu ya. Kalau dikasih 3X kuadrat kurang 2X kuadrat jadi X kuadrat. X kuadrat plus CX plus C, ya berarti nanti plus C min 1 gitu ya, sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ini terdapat satu nilai X ya, terdapat satu nilai X. Karena terdapat satu aja nilai X, berarti ini D-nya harus sama dengan 0 tuh. D itu apa? B kuadrat min 4 AC-nya, ya kan? Berarti D-nya sama dengan B kuadrat min 4 AC-nya. Min 4 AC, tapi AC-nya bukan AC ini ya. Nah, biar nggak ketukar, gini deh. B kuadrat min 4 AC. Nah, ini akan sama dengan 0. B kuadrat, kebetulan B-nya di sini C juga, ini kan C juga ya. Ini C, itu C juga. Berarti B-nya C itu C kuadrat min 4 AC. A-nya 1, C-nya lah C min 1. Nah, seperti itu sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini C kuadrat min 4C gitu kan ya, plus 4 sama dengan berapa? 0. Oke. Oke, berarti kita bisa apakan? Kita faktorin tuh. Ini kan sama aja C min 2 gitu kan ya. Kuadrat sama dengan 0. Ya enggak? Berarti nilai C-nya berapa tuh? Nilai C-nya 2, ya enggak tuh? Nah, berarti dari sini kita dapat yaitu nilai C-nya sama dengan 2. Cakep. Udah selesai belum? Belum, karena yang ditanyakan adalah mana nih C min 2, yang ditanyakan apa tadi? C kuadrat plus C. Nah, di sini yang ditanyakannya. C kuadrat plus C berarti sama dengan berapa nih? Oke, di mana ya? C kuadrat plus C, C kuadratnya 4 tambah 2 jadi 6. Oke, selesai. Gampang ya? Sip, ini dia. Oke, see you, bye-bye. Tetap semangat. Oke, halo. Oke, masih di materi favorit kalian, yaitu matematika. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Kita akan taklukkan soal-soalnya biar sukses, insya Allah. Oke, semangat ya. Masih siap? Masih. Oke, brosis lanjut. Oke, kita ketemu soal lingkaran sobat hebat ya. Saya harap kalian sudah baca soalnya. Jadi kalau kalian baca soalnya itu, pertama ada sebuah lingkaran yang pertama ya, yaitu lingkaran pertamanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Nah, terus ada garis singgung. Garis singgungnya itu L1. Nah, garis singgung L1 dia menyinggung di titik 1,-1. Cara mencari garis singgungnya gimana ya? Tinggal X kali X ditambah Y kali Y sama dengan 2. Ini kasih X1, ini kasih Y1. X1, Y1 nya lah dimasukin ke titik singgungnya. Tadi titik singgungnya itu 1,-1. Gitu kan ya, titik singgungnya adalah 1,-1. Berarti artinya X1 nya 1 berarti 1X, Y1 nya min Y. Min 1 berarti min Y. Sama dengan 2. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, sip. Kalau ini kita cari gradiennya, ini kan sama aja. Persamaan ini kalau kita bikin Y gitu, Y-nya itu sama dengan X min 2. Berarti gradien satunya, gradien dia itu adalah berapa? 1. Gradien tegak lurusnya nanti adalah min 1. Gradien tegak lurus dengan ini atau M2-nya. Tuh. Oke ya, sip. Itu dia. Ini clue-nya salah satunya ada di sini gradien. Oke, itu membuat persamaan garis singgung jika diketahui titiknya. Sekarang ada garis singgung untuk lingkaran yang kedua.
ada L2 menyinggung lingkaran yang kedua. Ada lingkaran yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Sama dengan 4. Ini akan dibikin PGS, persamaan garis singgungnya, nanti dengan M-nya adalah -1. Gimana nih? Oke, gimana persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya? Betul, Y sama dengan MX plus minus R kali M kuadrat plus 1. Gitu kan ya? Berarti ini Y, M-nya berapa? M-nya pakai yang ini nih, yang -1. Berarti -X, gitu kan? Plus minus R. Nah, R-nya pakai yang mana ya ini? Ini kan 4 R kuadratnya, berarti R-nya 2. Akar M kuadrat tambah 1. M-nya -1 dikuadratin, 1 tambah 1 jadi 2. Seperti itu. Oke ya. Sip. Inilah persamaan garis singgung untuk yang keduanya. Yang pertamanya ini, gitu ya. Ini bisa diambil 2 ya, bisa diambil salah satu. Misalnya bisa plus atau bisa min. Jadi ini kalau kita bikin bisa seperti ini, atau Y sama dengan -X min 2 akar 2. Seperti itu akhirnya, gitu ya. Gimana titik potongnya? Ya tinggal kita eliminasi gitu ya, atau disubstitusi gitu. Misalnya ini Y1, yang ini Y2, ini Y2 juga ya kan. Kita samakan Y1 dengan Y2-nya. Berarti kita punya X min 2 sama dengan, kita akan cari apa nih di sini teh? Tipot ya. Kita akan cari titik potongnya nih di sini. Berarti kita samakan Y1 dengan Y2. Y1-nya X min 2 misalnya. Y2-nya min X ditambah 2 akar 2 gitu kan ya. Berarti kalau kita masukin ke sini, geser ke sini jadi 2X sama dengan 2 plus 2 akar 2. Berarti X-nya sama dengan 1 plus akar 2. Ini X-nya. Kalau X-nya segitu, oke. Berarti Y-nya berapa coba? Berarti Y-nya sama dengan berapa ya? Masukin aja ke sini. 1 plus akar 2 kurangin 2. Berarti -1 akar 2 atau akar 2 -1. Udah, berarti ini 1 plus akar 2 atau akar 2 -1. Jadi titik singgungnya adalah berapa itu? Tipotnya. Berarti tipotnya saya bikin di sini aja ya. Cukup soalnya. Oke, jadi titik potongnya adalah di 1 plus akar 2, akar 2 -1. Oke? Oke, udah, ini dia jawabannya. Oke ya? Oke, sip. Ngerti? Ngerti. See you, bye-bye. Semangat, sukses buat kalian semuanya. Tetap semangat. Ada nggak tadi jawabannya? Cek dulu. Oh ini. Oke ya.